Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap keamanan aplikasi TikTok seperti tak bisa dibendung lagi. Hal itu terlihat dalam Kongres Parlemen Amerika yang menghadirkan CEO TikTok, Shou Zi Chew Kamis, 23 Maret 2023, waktu setempat. Setiap anggota parlemen mencecar Shou Zi Chew dengan pertanyaan terkait keamanan TikTok. Mereka memperlihatkan keresahan dan skeptisisme terhadap TikTok untuk memproteksi data pengguna di Amerika Serikat. Ini juga menjadi momen yang langka bagi publik untuk mendengar pendapat dari Chew karena dia jarang tampil di media. Padahal, aplikasi perusahaannya adalah yang cukup populer digunakan di Amerika, sekitar lebih dari 150 juta pengguna aktif. Lantas, kenapa Amerika takut dengan TikTok hingga mencecar sang CEO? Berikut 5 ulasan hasil rapat dengar pendapat Kongres Amerika dengan Shou Zi Chew. 1. Hubungan TikTok dengan China sedang dikritik. Banyak anggota komite berfokus pada ByteDance, perusahaan induk TikTok dan para eksekutifnya, yang menurut mereka memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina. Anggota komite bertanya seberapa sering Chew berhubungan dengan ByteDance. Mereka juga mempertanyakan apakah solusi yang diusulkan perusahaan, yang disebut Project Texas, untuk menawarkan perlindungan yang memadai bagi pengguna. Sebab, ada regulasi di Cina yang mengharuskan perusahaan membuat data pengguna dapat diakses oleh pemerintah. Pada satu titik, Tony Cardenas, seorang Demokrat dari California, langsung bertanya kepada Chew apakah TikTok adalah perusahaan Cina. Chew menjawab bahwa TikTok bersifat global, tidak tersedia di Cina daratan, dan berkantor pusat di Singapura dan Los Angeles. Neal Dan, seorang Republikan dari Florida, bertanya dengan keterus-terangan serupa apakah ByteDance telah memata-matai warga Amerika. Itu adalah sebuah pertanyaan yang muncul setelah adanya laporan bahwa perusahaan mengakses informasi jurnalis dalam upaya untuk mengidentifikasi karyawan mana yang membocorkan informasi. Chew menjawab bahwa memata-matai bukanlah cara yang tepat untuk mendeskripsikannya. 2. TikTok dituduh jadi mata-mata Cina. TikTok tidak beroperasi di Cina, namun perusahaan induknya adalah ByteDance yang berada di Cina. Cina memiliki pengaruh yang signifikan atas bisnis di bawah yurisdiksinya. Dengan demikian, secara tidak langsung, TikTok dapat dipaksa untuk bekerja sama dengan berbagai aktivitas keamanan, termasuk kemungkinan transfer data TikTok. Sebagian besar upaya Shou Zi Chew menekankan bahwa perusahaannya bukan bagian dari pemerintah Cina. Namun, upaya itu tidak dihiraukan parlemen. Banyak anggota Kongres menyela kesaksian kepala eksekutif untuk mengatakan bahwa mereka tidak mempercayainya. Kepada orang Amerika yang menonton hari ini, dengarkan ini, TikTok adalah senjata oleh Partai Komunis Cina untuk memata-matai Anda, memanipulasi apa yang Anda lihat, dan mengeksploitasinya untuk generasi mendatang, kata S1MC High Pronunciation Maurice Rogers, seorang Republikan. Chew berbicara tentang upaya berkelanjutan TikTok untuk melindungi data pengguna Amerika dan mengatakan dia tidak melihat bukti bahwa pemerintah Cina memiliki akses ke data itu. Mereka tidak pernah meminta kami tidak menyediakannya, beber Shou Zi Chew. Perwakilan Demokrat California Anna Eshoo menjawab hal itu tidak masuk akal. Chew bahkan berkomitmen untuk memindahkan data pengguna Amerika ke Amerika Serikat. Komitmen kami adalah memindahkan data mereka ke Amerika Serikat, untuk disimpan di tanah Amerika oleh perusahaan Amerika, diawasi oleh personel Amerika. Jadi risikonya akan serupa dengan pemerintah manapun yang pergi ke perusahaan Amerika, tuturnya. 3. CEO TikTok katakan TikTok tidak beda jauh dengan Facebook dan Twitter. Saat anggota parlemen menggandakan pertanyaan mereka tentang praktik pengumpulan data TikTok, Chew juga menekankan bahwa data yang dikumpulkan TikTok adalah data yang sering dikumpulkan oleh banyak perusahaan lain di industri kami. Kami berkomitmen untuk sangat transparan dengan pengguna kami tentang apa yang kami kumpulkan, kata Shou Zi Chew. Saya tidak percaya apa yang kami kumpulkan lebih dari kebanyakan pemain di industri ini, jelasnya lagi. Peneliti independen telah mendukung pernyataan Shou Zi Chew. Pada tahun 2020, The Washington Post bekerja dengan peneliti privasi untuk melihat kebalik terpal TikTok, menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut tampaknya tidak mengumpulkan data lebih banyak daripada jejaring sosial arus utama lain. Tahun berikutnya, Pelion Lin, seorang peneliti yang berbasis di Taiwan di Toronto Citizen Lab, melakukan analisis teknis lain yang mencapai kesimpulan serupa. Namun, meskipun TikTok mengumpulkan informasi dalam jumlah yang hampir sama dengan Facebook atau Twitter,
tapi itu dinilai masih cukup banyak data yang terkumpul. Itu juga termasuk informasi tentang video yang Anda tonton, komentar yang Anda tulis, pesan pribadi yang Anda kiri, dan geolokasi dan daftar kontak Anda yang tepat. Pada hari Kamis, Cheu mengatakan bahwa versi TikTok saat ini tidak mengumpulkan informasi GPS yang tepat dari pengguna Amerika. 4. Dampak TikTok pada anak-anak menjadi fokus utama. Sementara keamanan nasional diharapkan menjadi fokus utama audiensi, beberapa anggota parlemen juga menyoroti kekhawatiran tentang dampak TikTok pada anak-anak. Bob Latta, seorang Republikan dari Ohio, menuduh TikTok mempromosikan video tentang apa yang disebut tantangan pemadaman atau tantangan tersedak untuk memberi makan seorang gadis berusia 10 tahun dari Pennsylvania, yang kemudian meninggal setelah mencoba meniru tantangan dalam video. Republikan Gus Bilirakis dari Florida juga mengatakan ada kekurangan moderasi konten yang memadai. Itu memberikan ruang bagi anak-anak untuk melihat konten yang mempromosikan menyakiti diri sendiri. Teknologi Anda benar-benar menyebabkan kematian, kata Bilirakis kepada Shou Zi Cheu. TikTok, pada bagiannya, telah meluncurkan sejumlah fitur dalam beberapa bulan terakhir untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna yang lebih muda. Itu menyetel default baru 60 menit untuk batas waktu harian bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Fitur itu dikritik oleh anggota parlemen karena terlalu mudah bagi remaja untuk dilewati.